minasyaitonir rajim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Jumu'ah yang sudah sering kita dengar, sering kita baca, bahkan sudah terhafal, yaitu surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Pertama ingin saya luruskan bacaan dari segi membaca Jum'ah. Memang kita sering menyebut hari Jum'ah, Jumu'at, Jumu'at bahasa Aceh, Jum'at bahasa Indonesia. Tapi sesungguhnya dalam bahasa Arabnya yang asli, bahasa Al-Quran itu mimnya dihidupkan, Jumu'ah. Jadi min yaumil jumu'ah bacanya. Dan begitulah yang benar, bukan khilafiyah. Bukan nanti Jumat nanti lu dengar, yang tak dengar. Yang tak begah, yang sesungguhnya dibaca itu Jumu'ah. Kalau membacanya dalam konteks ayat Quran. Kalau ngomong sehari-hari, ya masalah. Hari apa ini? Jumat. Hanya upu. Tapi dalam ayat Quran, hanya kun Jumat. Banyak imam-imam juga kurang perhatian. Bukan enggak tahu, kurang perhatian. Sehingga Jumat dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati. Nah, itu salah karena mimnya disukunkan, seharusnya didommahkan, hidup mimnya, Jumu'ah. Jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman, karena salat Jumat ini berkaitan dengan ibadah orang mukmin. Dan hari Jumat adalah hari yang khusus, hari Jumat hari yang spesial, hari Jumat penghulu hari, panguleuro. Dari 7 hari itu, hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam yang sering kita dengar. Innamal Jumu'atu Sayyidul Ayyam. Bahwasanya hari Jumat itu adalah penghulu hari. Kalau Ramadan penghulu bulan. Kalau Jumat penghulu hari-hari itu. Jadi kepada orang-orang yang beriman Allah serukan, idza nudiya lis-salati, apabila dipanggil untuk salat, ai li waqtis salati, yaitu terhitung perintah wajibnya ketika sudah masuk waktu salat. Artinya kalau sebelum masuk waktu salat itu seruan untuk kebaikan, seruan untuk sunat, seruan untuk persiapan. Yang hanjit le me'en, hanapat petelat le adalah ketika sudah dikumandangkan azan. Ayo kita ke masjid, ni kan hari Jumat. Urung berapa ke? Baru tengah 12. Ya, baru tengah 12. Itu memang belum jatuh waktunya wajib. Ya, artinya masih dalam anjuran bersegera. Kita ke Jumat baru jam 12 lewat 10. Mentang nawate. Masih belum wajib. Masih seruan untuk persiapan. Tapi giliran Allahu Akbar, nyan hanale cerita baru poh 12 baru hanale, yang berarti kau wajib. Itu nudiya lis-salahnya sudah mengikat kepada kewajiban. Ai fi yaumil jumu'ah, yaitu azan pada hari Jumat. Wa aradu bihadzan nida, yang dimaksud dengan panggilan ini orang-orang yang beriman, yaitu apabila dipanggil untuk salat Jumat, maksud panggilan adalah al-azan, yaitu suara ada azan. Azan yang kapan? Inda qu'udil imam. Azan yang dikumandangkan ketika imam duduk di atas mimbar. Apa dah jelas ilom. Pupung ku imam meho tu mimbar. Ku imam kai pak lang kamar ke ro. Ibang ku imam tu mimbar. Imam itu
istilah lain untuk khatib. Kagak ku imam, nya maksudnya kagak khatib. Ya, jadi bentre hana ku imam pa kulah geroge, man je khatib. Imam itulah khatib. Maka ketika disebut dalam hadis itu imam, fa idza sa'adal khatibu 'alal mimbar, itu sama dengan naik khatib. Jadi kalau memang khatib, kenapa dibilang imam? Kenapa enggak khatib saja? Baru sekarang, baru tat menteng meu jadwal imam dan jadwal khatib nyan ban menteng. Dulu mana ada? Siapa khatib hari ini? Yaitulah imam. Maka imam dan khatib menyatu pada satu orang. Belakangan itanya bagi but pinyo, bagi fahala pinyo, alian karena hana cara mandua pinyo, aku bagi ju bagi. Mana yang pegah ladung bagi rezeki tapi baik teruk kena bagi but. Hanya ilung khatib imam baik lelung pakon ilung khatib pai tapi punya imamnya yang kah nampak yang kuat gara-garanya ke bagi. Akhirnya imam lain, khatib lain. Atau dengan alasan lain, dia khatib bisa, imam bisa. Kekelong, kalau ilung khatib, ini dah imam. Maka pecah dalam dua. Atau ada orang ahli sekali di bidang imam. Fasihnya luar biasa, bacaannya bagus semua. Keun ilung punya baca ayat Quran 5 juh kudang sampai ni kutubah nya berarti kenara ke maka berpisah. Akhirnya imam lain, khatib lain. Maka dulu tidak ada istilah imam dan khatib, yang ada istilah hanya imam saja. Maka apabila imam naik ke mimbar, itu maksudnya juga sebagai khatib. Jadi panggilan azan yang wajib harus segera, anjur lima yugum, tidak boleh lagi berlama-lama, yaitu azan inda qu'udil imam alal mimbar. Azan yang dilakukan saat imamnya itu atau khatibnya itu berada di atas mimbar. Berarti kalau istilah kita sekarang, azan yang kedua ya. Perlu dipahami bahwa azan yang kedua hari ini itu namanya azan pertama dulu. Maka orang bersegera naik ke masjid, masuk ke masjid itu bersegera kalau sudah dilakukan azan yang kedua istilah kita. Itu dulu bukan azan kedua namanya, azan pertama. Karena azan yang pertama dulu itulah azan yang khatib sudah naik ke mimbar. Azan kedua mana dulu? Azan kedua. Azan kedua adalah iqamah, iqamat. Nyakeun azan kedua. Menyoitanyo ino azan azan paling awal. Azan sekitar ya pokoknya sudah masuk zuhur lah azan, habis itu salat sunat qabliyah. Kemudian azan kedua, azan dahulu azan pertama, hari ini kita beri nama azan kedua. Kenapa dulu disebut itu azan pertama? Karena tidak ada azan sebelumnya dulu pada masa Nabi. Kemudian pada masa Sayyidina Utsman ditetapkanlah yaitu penambahan azan sekali lagi sebelum masuknya waktu salat Jumat. Ya, jadi maksudnya sampai tanya azan pun azan kedua. Ya, yang kita lakukan hari ini azan kedua, azan pertama dulu namanya. Baik. Lil khutbati, untuk apa imam naik ke mimbar? Ya untuk khutbah. Maka inilah yang saya bilang tadi, khatib itu diberi nama juga sebagai imam. Li'annahu lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nidaun siwahu. Karena pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada azan selain dari azan itu saja. Istilah azan dua kan duduk pada saat Sayyidina
Utsman. Yang asli sekali dulu, sebelum ada azan 2 kali, azannya sekali. Jadi yang hari ini mengumandangkan azan Jumat sekali, ya tidak salah juga. Artinya berarti diambil pola masa Nabi dulu. Yang kedua, pada saat azan itu 2 kali azan Jumat, apa itu tidak sesuai dengan Nabi? Bukan juga. Karena ini yang menetapkan azan 2 kali, yaitu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu bukan pak kecil, tapi Sayyidina Utsman itu sahabat Nabi. Maka apa yang ditetapkan oleh sahabat Nabi sama juga, berarti itu yang menetapkannya Rasulullah juga. Pertanyaan, yang melakukan azan Jumat sekali ikut siapa? Ikut Nabi. Yang melakukan azan Jumat 2 kali ikut siapa? Nabi juga. Nah, jadi dari segi ini kedua-duanya tidak ada yang fatal, maksudnya tidak ada yang salah. Ya. Kenapa azan Jumat dilakukan 2 kali pada masa Sayyidina Utsman? Padahal Nabi dulu melakukan sekali. Karena dulu-dulu orang Islam padung krek sagai. Hai urang hana rame, 3 azan kaum tahu urang. Tapi pada masa Sayyidina Utsman, waka surat An-Nas, terjadilah pelonjakan populasi. Artinya terjadi penambahan jumlah penduduk. Urang karame hansip 3 azan. Ulam hana canggih mik mbak watanyan. Payah watih gede azan. Mamanya awai pujut sip karena urang sekitar masjid. 3 azan mandum deh dengar. Tapi pada masa Sayyidina Utsman sudah ramai. Dianggap oleh Sayyidina Utsman, hansip le azan 3. Bahkan beliau azan di tempat keramaian. Tu lain apa-apa sebelah engkau ya azan Allahu Akbar. Hai kalau Jumat yang kenyang azan persiapan. Tapi dahulu azan pertama itu dilakukan sebelum masuk waktu salat. Kita hari ini menggeser kan? Kita nyoino azan pun tagese dalam wate. Alasannya kenapa? Ya, supaya setelah azan langsung kita salat tahiyat. Yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman pukai sama wate. Belum. Jauh sebelum masuk waktu. Jadi azan pertama itu azan di luar waktu. Persis sama seperti azan subuh. Azan subuh sunat 2 ge. Kan man 2 ge lang wate. Mioka lang wate nak payah 2 ge, pi 3 dah. Sekali sebelum masuk waktu. Punya ino setengah 5 ino. Nah, itu ada sering di daerah sana kalau sudah setengah 5 ya tercok je setengah 5 nya galung subuh. Kepu teman subuh sunat azan 2 kali sama lagi Jumat. Karena butuh banyak persiapan. Menyolihu banggadan dah jaju. Asha banggadan dah jaju. Subuh banggadan saya dah. Cirit galong bere, mano galong bere, sumungum galong bere, mata galong bere, tumpu galong bere. Bayangkan urun jamun, ini hana tidak tegan huju lampu. Mau urun jamun di dalam panjat celot. Ibang ya semua yang subuh juga gemita minyak panjat ile, gutut panjat ile, dan ya buka ruk pintu ile. Maka butuh waktu untuk salat subuh itu perlu 2 kali azan sunat. Ya, demikian juga Jumat. Jadi pada masa Nabi itu tidak ada azan selain azan yang sekali itu. Maka itulah disebut dengan azan pertama. Kana idza jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar adzana Bilalun. Dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, disitulah dilakukan azan oleh Bilal bin Rabbah. Bilal ini nama orang, anak Rabbah, keun Bilal bin Rabbah. Itanya ino ateh nama urang azan walaupun nani sidin bila ti tahu. Karena cok dasar dari nama muadzin pertama yang geyu oleh Nabi. Jadi tanya ini berangkat ho nanjit tetap takun bila nya tho. Ipat ku bila. Ku bila pada henang kau bila. Tapi punya bila awai, bila yang masa memang nan ku bila. Maka tanya tacok
pun tacok nanyo tapu bila ju semua orang lain. Jadi god kan hana godnya. God cuma dah nak pegah bilanya nan urang. Ya. Baik. Wa Abi Bakrin juga sama. Ya, kanan nida'u yaumal jumu'ati awwaluhu idza jalasal imam alal mimbar. Yaitu azan yang pertama pada hari Jumat itu dilakukan apabila khatib naik ke mimbar. Kapan itu? Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin, lalu berlanjut sampai zaman Abu Bakar, karena orang Islam masih belum begitu banyak, belum begitu padat. 3 azan kalau kira kamu kasih, kamu madai. Dan berlangsung sampai wa Umar. Sampai masa sahabat Sayyidina Umar masih azan Jumat itu sekali. Masih sekali. Makanya jangan aneh sekali. Kalau hari ini lihat ada azan, kok masjid itu azannya sekali? Aneh kali ya? Bukan. Maksudnya tidak aneh, enggak ada yang aneh itu. Karena memang pada saat itu begitu dilakukan. Kemudian falamma kana Utsmanu wa kasuran nasu zadan nida ustani ala zaura. Lalu ketika zaman Sayyidina Utsman dan orang-orang sudah semakin banyak, penduduknya sudah banyak, jumlah kakak karame, maka saat itu getamahlah azan 3 trut. Itu pun dilakukan ala zaura, di tempat-tempat ramai atau di pasar-pasar ya. Gelantau kena pegah persiapan. Mestinya karame tak hatlom. Nah sunat lego, sahabat tanyakan sahabat. Jadi gubi delegasi hukum oleh Nabi hanya ke sahabat. Ya, ke tanya hana gubi ada nyukuna azan 5 go azan. Ke pun 5 go. Masa Sayyidina Utsman mantang 2 go. Kan masa Sayyidina Utsman je karena leurang dilakukan 2 go. Ino pula si kala laju-laju, 5 go dah tamah hanjut. Karena kita tidak punya hak diberikan wewenang untuk membuat hukum. Karena ditanyakan sahabat, mamanya sahabat pejitna mesti na urun tanyang le bak hana but urun tanyangnya mesti. Karena na hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Ya kata hai umat lun tak ikut sunnah lun ke Nabi dan sunnah sahabat lun. Berarti dia hana le Nabi, belakang Nabi itu kan ada sahabat Nabi. Ikut kita sunnah itu sama dengan ikut Nabi Zid. Maka pertanyaan, yang azan 1 kali ikut Nabi, yang azan 2 kali ikut Nabi juga. Nah. Yang hana azan ikut nek tu. Sebab hana tu sobah so ikut. Mio 3 berarti kena contoh, mio 2 go kena Zid. Yang hana 3. Ya. Yang so ikut tu so. Baik. Maka dalam hal ini kalau ditanya, mana yang lebih bagus? Dah yang lebih bagus. Secara maqasidus syar'i. Secara maksud syar'i. Tujuan azan itu agar orang berkumpul sebanyak-banyaknya pada saat pelaksanaan salat Jumat. Tapi karena sahabat tidak pernah dan tidak akan pernah menyalahi Nabi, maka ketika kita ikut sahabat, saya ikut Sayyidina Utsman yang azan 2 kali, itu pasti kita mengikuti Nabi. Maka jangan disodorkan pertanyaan. Baik tak sodor pertanyaan. Kah ikut Nabi atau sahabat? Yang pertanyaan salah. Jadi gara-gara salah pertanyaan, kita jawab, tanya salah. Baik ada ke putih pertanyaan. Baik yang pertanyaan. Pandai nak orang yang 2 kontroversi. Hana. Ya. Jadi itu pemahaman ya yang harus kita maklumi. Maka di sini fasab batal amru ala dzalika. Ketika Sayyidina Utsman mengumandangkan azan 2 kali, maka jadilah ketetapan hukum pada saat itu yang tidak diingkari oleh kaum muslimin pada saat itu. Hana ingkari, susah batal dilakukan azan le Sayyidina Utsman 2 kali. Hana urang ilhab ya tanya, putra do kan perbuatnya, putra kan apa nak hana.
Maka menyona orang yang tanya putranya berarti ilham katnya orang ilham asli. Maka tidak ada persoalan apapun di situ karena yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman itu sesuatu yang sudah dijamin kebenarannya oleh Nabi sendiri berdasarkan hadis Nabi, wa alaikum bisunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin, yaitu kamu wajib mengikuti sunnah sahabat khulafaur rasyidin, karena khulafaur rasyidin ini al-mahdiyyin. Apa maksudnya? Mereka sudah dipastikan mendapat petunjuk, mendapat arahan, mendapat ya bahasa surat ACC. Kagak ACC le nabiyan. Maksud andai ji le sunat nyo mi sư ka na pu ba ka ba mi sư. Maksud na urang ino gejak nabi no maksud. Ya Rasulullah, wate dro ni jamun 3 ni azan Jumaat. Tapi duda kan ada ana le dro kan 2 ke pupuk le Sayyidina Utsman nya pagi. Pasti Nabi kut. Nya kalau ACC le lo. Ma menyanyian jawaban kemat talak ada kenang. Artinya apa? Ya memang begitulah ACC Nabi kepada sahabatnya, karena sahabat itu al-mahdiyyin yang telah mendapatkan stempel kebenaran dari Rasulullah. Baik. Ya, silakan. Silakan. Sunnah ya, qabliyah kah atau tahiyatul masjid kah, ya itu diambil dari hadis Nabi. Satu hadis tidak disebutkan namanya siapa, rajulun disebutkan, nah tidak ragam. Hadis yang lain ditemukan disebut Sulaik, kita baca Sulik aja, Sulaik, Ja'a Sulaik. Hadis lain Ja'a rajulun, rupanya rajulunnya yang kesuliknya. Nah tidak ragam. Mesti yang lego thonan ragam yang ketina hana pegaso. Tidak ulah lain sulik. Oh berarti ragamnya maksudnya sulik. Jadi ketika Nabi di atas mimbar, datanglah sulik itu yang ragam beno. Katilah geja, hai Nabi kayak itu mimbar, maka katilah geja. Wate gejanya, kedua juga kanyan. Maka ketat simban ke oleh Nabi. Ketanya oleh Nabi, as-sallaita qabla hadza? Sudahkah anda salat sebelum tadi? Sebelum duduk sudah salat, kita yang lain Nabi. As-sallaita qabla hadza? Sudahkah anda salat sebelum ke sini barusan? Urlain ke kabuno kaidu, Nabi tengah khutbah. Jadi Nabi tegur uragamnya yang bernama Sulik. La jawab, kalau Rasulullah, qum fasalli rak'ataini khafifataini. Budah-budah bagah sembahyang, bagah sembahyang. Pu makna gayu bedahnya berarti jut sembahyang. Nya hanjut sembahyang keun yang kebaik budah-budah le, baik budah balik. Nya berarti hanjut, ya kan? Qum fasalli. Kalau belum silakan bangun-bangun dulu. Kan. Lih bangun putra fasalli. Lih keun sembahyanglah rak'ataini, 2 rakaat. Lih keun 2 rakaat khafifataini lo. Pu makna haji? Sembahyang 2 rakaat tapi baik panjang-panjang. Baik tu lih khutbah gaknya kalau lih rakaat pi. Ini menunjukkan bahwa kita masih dipersilakan salat sunat pada saat khatib naik ke mimbar dengan catatan. Yang pertama itu khusus kepada yang datang terlambat. Sedangkan yang sudah datang duluan, Nabi hana gi bedah le. Nya seandainya bunuh naur lain bedah lo. Itu kali bunuhnya tak nak pegah hantilatnya yan. Maka khusus kepada yang datang terlambat. Yang kedua, sekira-kira duluan dia siap salat daripada selesai khutbah. Man Nabi kagayu benar berarti kan menunjukkan Nabi kan trip mentang ke khutbah. Tapi baru gedeng Nabi, baru gedeng Nabi ada keurian. Yang putra berarti dalam perkiraan Nabi memang
urinya ke sembahyang ju awal leh sembahyang urinya tu baru khutbah cuma menyenyo kiban no hana tatu oh pu awal leh tengah sembahyang awal leh khutbah tak rasa-rasa banda tamang tanyo dalam masjid khatib tengah ceramah tak rasa-rasa pu kata tema rian kadang ni tulis nan iqamat Jumaat berarti na pe menit tu oh sempat atau tak dengar bahasa khatib baru khun le khatib na pe macam akan lu uraikan dalam kesempatannya yang pertama oh baru yang pertama na pe macam mana yang tri mentang ya ju cuma menyambat taid yang bagi khatib demikianlah khutbah pada hari ini nyampe tak karale kademikian beno. Jadi yang kira-kira cara katanya tak baca situasi. Pertanyaan, sunat benar tak bedah? Sunat jika sekira-kira kita masih sempat menyelesaikan salat sebelum khatib selesai atau turun mimbar. Yang kedua, jika pun kita sempat salat dianjurkan dengan khafifataini seringkas mungkin, sepanek-panek mungkin. Tapi Fatihah nampak panek tetap 7 bawah ayatnya. Cuma agak tajam macut. Subhana rabbiyal azim. Punya memang leh tapi tengai sabar. Iban tak pegat man. Sabat telajak. Ya. Sembahyang apa yang dilakukan itu? Kalau yang dia niatkan adalah sembahyang qabliyah, maka dia sudah tidak perlu sembahyang tahiyat. Kalau yang dia niatkan itu adalah salat tahiyat, tentu tidak kesempatan lagi untuk sembahyang qabliyah, sebab benar harus peringkas. Jadi pilih salah satu. Pilih salah satu. Mantah tak pilih. Barangkali je pilih. Barangkali je pilih. Nu pilih qabliyah juga gugur daripada sembahyang sunat tahiyat. Karena tahiyat masjid dia itu syumul mencakup pada salah satu salat apapun. Ada nama kata tamang dalam sembahyang masjid, kau kira tahiyat masjid. Cuma menyo panjang wate. Punya cerita panjang wate, tanya ke nurun telat. Ya tentu didahulukan dengan salat tahiyat masjid. Kemudian qabliyah. Tak balik jid awal qabliyah duduk tahiyat. Mio kata balik hanale tahiyat masjid. Sebab tahiyat masjid iji bubak phone datang masjid. Mio kalih taduk masjid nya hanale sunat. Ya. Siapa tu nak pertanyaan? Gepegah sembahyang tahiyat masjid baru jid tak sembahyang tahiyat masjid bila oleh katanya galam tadu man urungan benar kan kagedua pergi bedah lam oleh Rasulullah berarti dua dalam tempo hana trip manteng galam gadah sembahyang tahiyat masjid maksudna si rau tamang dalam masjid gedua ju hana tengah ge maksud leh putat hang lempu pokoi pakan dak tat mungkin nak sesuatu bang gedua ju umah kalau sembahyang sunat gebedah ju dalam tempo yang hana trip manteng sembahyang sunat tahiyat masjid menyokat trip hana li kahe umratib wasratuh ke subhanallah man tahiyat masjid kalau gebedah trip nyan hana li karena kon ketika masuk man bermesti ketika masuk udah sembahyang tahiyat masjid ya. Dasarnya adalah idza jalasa ahadakumul masjid, apabila kamu masuk dalam masjid. Apabila masuk dalam masjid, kon apabila ka awaina dalam masjid. Apabila masuk berarti bersamaan dengan masuk. Tugas katanya utama dalam masjid yang paling awal tugas adalah tahiyat masjid. Ya, baca pengumuman peng celeng peng tamang tebit yang tu unda. Ladung tamang masjid, akan tahiyat masjid le. Lop-lop kalender ro hinan. Lok-lok kalender nyampun aku pengumuman peng tamang peng tebit kali tahiyat masjid galam tahiyat masjid urusan biar baca-baca pengumumannya truk nya nawate baca habis betul ku jom hana tak kurlum ya baca tu ya silakan ya, jika memungkinkan bisa. Tetapi tetap hanagot, pakon hanagot. Fa idza sa'adal khatibu 'alal mimbar, apabila khatib sudah naik ke mimbar, ya.
Apabila khatib naik ke mimbar, fala yatakallama ahadukum wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah fastami'u wa ansitu. Yang garis bari. Pokoknya apabila khatib ke atas mimbar, tugas kitanya mensiapkan diri untuk dengar khutbah. Ibadah lain pending dulu. Umar lu tengah khatib baca khutbah lu baca Quran je, tinggalkannya ile. Tasbih subhanallah subhanallah. Tinggalkannya ile. Karena tugas jamaah saat khatib itu di mimbar, maksudnya berbicara, tugas jamaah adalah dengar. Umar hanaga khutbah, dengar tugas tanya. Kan ayat pegah-pegah god hanaga pegah. Dengar. Umar khatibnya kabiasa aku dengar. Dengar zik. Hanaga dengar khutbah benar. Hana sebab apa? Khatib biasa aku dengar. Nyampe hana rumus. Tugas tanya dengar. Fastami'u. Tugas kamu adalah mendengar. Bukan yang kalau tu mimbar ya dikondisikan. Kan kondisikan dah. Umumnya kalau bayang dia kata bagi orang-orang yang telat ja. Tapi punya orang kawai ja hana sunat li. Tetap sunat ganyan duduk ya menjelang khatib naik ke mimbar siap-siap mendengar khutbah. Maka bak buletinnya kena tulis kan, tai bagi-baginya. Tidak membaca buletin saat khatib di atas mimbar. Nyo kalau untuk khatib di mimbar nak apa? Baca Quran, bacanya, baca je, hana apa ya. Tapi nyo ka khatib nya hana, kubah ju, dumpu apa ya kubah. Mutakun iem ke urang mantang hanjeut. Hana perumahan apa je le dengar khutbah. Khutbahnya wajib dengar. Maka ji meuna urang hana dengar haba, tak khutbah. Pasti dengar. Haba hanjeut be haba ji. Ha? Mau menyejek pegah haba orang lain kadang-kadang hendak pegah haba tanya. Satu-satunya kesempatan dengar haba yang ke bak khutbah. Nya ceramah hana tentai ji. Dengar ya orang di. Hana ka dengar ceramah. Ha aku dengar apa pegah ada atas. Hana pupu sebab hana wajib dengar ya. Tapi menyang khutbah wajib dengar. Hana ada dengar tanya dengar le lain yang kurang 40 draw hanjeut. Urang dengar 40 draw, urang pegah urang draw. Tidak berarti bila urang dengar urang pegah. Pakan kat syabut, le urang pegah ni urang dengar. Nah, jadi punya khutbah tetap ni urang pegah, le urang dengar. Baik dengar nunggu. Terakhir mungkin wahtalafu fi tasmiyati hadzal yaumi jumu'atun. Berbeda pendapat dalam hal memberi nama Jumat. Ada yang mengatakan pakan gebuhnan ura Jumat li anna Allah taala jamaah. Karena ura Jumatnya nak sebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam. Bahkan lagi yang mengatakan itu dikeluarkan Adam juga hari Jumat dan sebagainya. Itu perkataan-perkataan yang kenapa dinamakan hari Jumat. Ada yang menyebutkan li'anna Allah taala faragha min khalqil asya' fihi fajtamat fihi al makhluqat. Nasi yang berkaitan dengan menciptakan makhluk-makhluknya berkaitan dengan ura-ura Jumat. Nasi lijtima'il jamaah fihi lisalah. Akan gebuhna ura Jumat karena ura musaha urang untuk ya sembahyang. Intinya jamaah itu artinya perkumpulan. Ura Jumatnya ura perkumpulan. Perkumpulan dimaksudkan adalah perkumpulan bak sembahyang Jumat. Maka wajiblah sembahyang Jumat itu mesti secara berkumpul alias secara berjamaah. Ini dasar bahwa salat Jumat itu tidak sah kalau bukan secara berjamaah. Satu-satunya salat yang wajib secara mutlak tidak ada beda pendapat salat jamaah itu itulah salat Jumat. Yang lain tidak disepakati ya, tapi bukan berarti ke hanajak Jumat muakkadah hanajak ke sesuatu yang hana sah sembahyang. Mau Jumat tidak hanjut. Hai ka Jumat alah hana pu ramai tha orang masjid. Bujak tirok konten hanjut myo khauri jeut. Hai gok kai khauri hana pu long tek tiro long jeut leum tu meng. Tapi myo Jumat hanjut harus bersama-sama. Sekurang-kurangnya diperoleh 1 rakaat. Menyatanya bantajak Jumat katilat. Sabuh rakaat tu meng. Pu tugas tanya. Tugas dia apa? Tamah sabuh rakaat tu. Hanam tu meng sabuh rakaat pi. Tugas tanya tamah peut. Jadi yang kehinan beda Jumat ji. Maka usahakan mesti telat Jumat ya. Baik sampai telat. Baik sampai tinggal sabuh rakaat lah. Tinggal sabuh rakaat, baik sampai tinggal 2 rakaatnya.
Tekah han ali Jumaat tanya je ke lihu. Mana urang tanya kiban tanit. Nah, sik kan. Tu tajak katilat. Kiban tanit tanya nyan. Tanit Jumaat. Kan Jumaat li tanya. Payah tamah pe rakaat. Tanit lihu kata tamang lan Jumaat. Ha, nya gatu lang fikih. Niyah itu diniatkan juga sembahyang Jumaat. Sedangkan jumlah rakaat karena tidak mencapai bahasa politik, quorum ikun, hanya mencapai batas minimum, ya, tidak dapat 1 rakaat pun, maka dia harus menambah 4 rakaat seperti salat duhur biasa. Mak tamang benar tamang Jumaat, waktu itu biak katu biak lihu. Yang kena ke aturan dalam fikih. Habis aku nak alam tentangnya. Hana akhir ya. Ada juga disebutkan nama hari Jumaat itu dahulu adalah namanya Urubah. Ini dapat dilihat nanti dalam kitab tafsir Rawaiyul Bayan. Dijelaskan banyak lebar oleh Imam Ali As-Sabuni. Urubah. Ura Jumaat jamun nyan ura urubah. Kan urubah salah. Kerubah bau. Kan urubah. Urubah. Hari orang berkumpul, bertemu, ya urang geyak berkasih sayangnya ura Jumaatnya hawa nak temengannya ke ura Jumaat mendung. Karena kasih sayang hina kamu saha urang, akhirnya ada yang memberi makan kawannya, ada yang memberi minum, maka truk ngaino tanya mentang sunatnya. Ura Jumaat ura saha urang. Mamnya kamu saha urang kan ada makan minum. Maka jika ada masjid ura Jumaat tamang langkama kamu khatib sering tamang langkama. Nah liapam ura Jumaat. Nya karena pakan urubah. Ura memang ge kanduri. Ha, napi sang paling kurang. Paling kurang tat akuana mereka kata mau dalam. Nah, jadi itulah orang urubah. Hari orang itu bersuka cita, hari Jumaat berkumpul. Kemudian itu menyebutkan dengan hari Jumaat. Namun firman Allah itu sudah disebutkan ya pada azali dengan Jumu'ah. Baik, dengan demikian mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah lanjut yang akan datang. Mohon maaf, Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.